Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam reformasi ABRI, itu yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, ini yang diminta reformasi adalah reformasi ABRI. Setelah struktur direformasi, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara menjadi TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang direformasi adalah dua-duanya. Dalam perjalanan reformasi ini, yang sama-sama kita lihat, bahwa sejarah mengatakan sejak dahulu bahwa otoritas sipil berusaha untuk menarik-narik ABRI atau sekarang TNI dan Polri tentunya kepada otoritas sipil. Inilah yang mengganggu reformasi berjalan. Contohnya, sejarah mengatakan bahwa Pak Harto memegang partai yang sangat kuat, yaitu Partai ABRI. Bagaimana cara memegangnya? Adalah dengan memberikan difungsi ABRI pada saat itu. Nah, sekarang ini, setelah kepolisian mereformasi, muncullah sekarang tentang difungsi juga yang dilakukan oleh Polri. Sehingga ada kekuatan-kekuatan yang ingin memegang kepolisian Republik Indonesia. Inilah yang sangat berbahaya karena sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Apalagi TNI itu bergerak atas keputusan politik, sedangkan kepolisian Republik Indonesia tidak berdasarkan keputusan politik, tetapi kejadian-kejadian yang ada, seperti contohkan pencopetan dan sebagainya. Dan kepolisian mempunyai satu lembaga Bareskrim, yang tadi pembicara menyatakan bahwa Bareskrim ini bisa membuat putih menjadi hitam, dalam tanda kutip, mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilakukan mulai dari tingkat bawah, Polsek ke Polres, sampai dengan yang paling atas, agenda-agenda. Ini yang kekuatan yang sangat luar biasa oleh kepolisian, yang kalau tidak waspada, pasti otoritas-otoritas sipil akan berusaha menarik. Dengan indikasi-indikasi yang saya sampaikan. Saya ulangi, indikasi-indikasi yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan pengalaman, di mana Pak Harto memegang ABRI sangat kuat karena difungsi. Pada saat itu si TNI sudah dari segi doktrin, struktur, kultur, sudah sampai penghujung, di mana dibuktikan kepercayaan publik TNI mendapatkan ranking paling atas sejak akhir 2016 sampai dengan 2018. Kemudian terlihat mulai otoritas sipil mulai menarik-narik. Ini yang sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Karena kalau otoritas sipil yang menarik-narik dan masuk ke dalam, dan semua mengetahui bahwa saya untuk menempati jabatan sesuatu yang sangat strategis, saya harus dekat dengan kelompok-kelompok otoritas sipil yang punya kekuatan. Akhirnya yang saya khawatirkan pada saat Kepala Staf Angkatan Darat, terjadilah pelacur-pelacur politik. Dalam arti kata, menjual institusi, menjual anggotanya, untuk justru bukannya ditarik-tarik, sudah ditarik mendekati kekuasaan. Dengan demikian maka nanti isi dari struktur TNI tidak berdasarkan merit system. Maka apa yang diharapkan TNI itu profesional, kalau yang memimpin itu dipilih dengan tidak cara profesional, dia tidak mungkin bisa menularkan profesional ke bawah karena dia tidak profesional. Jadi sangat berbahaya karena nanti di tingkat TNI untuk mencari jabatan bukan berdasarkan persaingan, berdasarkan profesionalisme dengan merit system, tetapi berdasarkan kedekatan dengan otoritas sipil. Ini sangat berbahaya. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa TNI dan Polri ini adalah tulang punggung tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam,
yang secara undang-undang telah dibagi habis kepada TNI dan Polri. Inilah webinar ini sama-sama melihat bagaimana agar dua institusi ini bisa bekerja secara profesional tanpa tarikan-tarikan dari otoritas sipil, sehingga benar-benar dapat mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas segala masukannya, dan sekali lagi ini adalah forum akademik, kita bebas berbicara, tapi semuanya kita punya nurani, punya niat yang terbaik adalah agar dua institusi di negara ini, yaitu TNI dan Polri, bisa berdiri tegak dan profesional tanpa tarikan-tarikan dari otoritas sipil, sehingga bisa menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena indikasi-indikasi sudah mulai muncul di Papua Barat, sudah muncul di Nagrati Darussalam, dan ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Sekali lagi kepada pembicara semuanya, saya lagi terima kasih, dan karena terbatasnya waktu, saya yakin banyak yang ingin memberikan masukan-masukan, tapi mungkin bisa dikirim lewat email maupun SMS dan tertulis, karena nantinya akan kita simpulkan dan ini akan kita berikan kepada pemerintah. Sekali lagi, terima kasih atas segala masukan dan pemikiran-pemikirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing kita semuanya dalam melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Saya berikan kepada Mas Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sungguh saya merasa bahagia bahwa atensi dari peserta yang hadir di webinar ini ada 200 lebih. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian para pembicara-pembicara dengan penuh dedikasi, mulai dari Letjen TNI Purnawirawan Agus Sujoyo, Profesor Dr. Salim Haji Said, kemudian Dr. Andes M. Hatta Taliwang, kemudian Dr. M. Alvan Alfian, kemudian Bapak Taufik Al-Rahim, PhD, dan Dr. Muhammad Wahid Asaad. Dengan semangat dan panjang-panjang itu bukti kecintaan kepada TNI dan Polri. Di penjuru ini saya tidak panjang-panjang, tapi saya menyimak semuanya, dapat disimpulkan bahwa dalam reformasi ABRI itu yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Ini yang diminta reformasi adalah reformasi ABRI. Setelah struktur direformasi, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara menjadi TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang direformasi adalah dua-duanya. Dalam perjalanan reformasi ini, yang sama-sama kita lihat, bahwa sejarah mengatakan sejak dahulu bahwa otoritas sipil berusaha untuk menarik-narik ABRI atau sekarang TNI dan Polri tentunya kepada otoritas sipil. Inilah yang mengganggu reformasi berjalan. Contohnya, sejarah mengatakan bahwa Pak Harto memegang partai yang sangat kuat, yaitu Partai ABRI. Bagaimana cara memegangnya? Adalah dengan memberikan difungsi ABRI pada saat itu. Nah, sekarang ini, setelah kepolisian mereformasi, muncullah sekarang tentang difungsi juga yang dilakukan oleh Polri. Sehingga ada kekuatan-kekuatan yang ingin memegang kepolisian Republik Indonesia. Inilah yang sangat berbahaya karena sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Apalagi TNI itu bergerak atas keputusan politik, sedangkan kepolisian Republik Indonesia tidak berdasarkan keputusan politik, tetapi kejadian-kejadian yang ada, seperti contohkan pencopetan dan sebagainya. Dan kepolisian mempunyai satu lembaga Bareskrim, yang tadi pembicara menyatakan bahwa Bareskrim ini bisa membuat putih menjadi hitam, dalam tanda kutip, mengkriminalisasi dan lain sebagainya.
Dan ini bisa dilakukan mulai dari tingkat bawah, Polsek ke Polres, sampai dengan yang paling atas, agenda-agenda. Ini yang kekuatan yang sangat luar biasa oleh kepolisian, yang kalau tidak waspada, pasti otoritas-otoritas sipil akan berusaha menarik. Dengan indikasi-indikasi yang saya sampaikan. Saya ulangi, indikasi-indikasi yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan pengalaman, di mana Pak Harto memegang ABRI sangat kuat karena difungsi. Pada saat itu si TNI sudah dari segi doktrin, struktur, kultur, sudah sampai penghujung, di mana dibuktikan kepercayaan publik TNI mendapatkan ranking paling atas sejak akhir 2016 sampai dengan 2018. Kemudian terlihat mulai otoritas sipil mulai menarik-narik. Ini yang sangat berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Karena kalau otoritas sipil yang menarik-narik dan masuk ke dalam, dan semua mengetahui bahwa saya untuk menempati jabatan sesuatu yang sangat strategis, saya harus dekat dengan kelompok-kelompok otoritas sipil yang punya kekuatan. Akhirnya yang saya khawatirkan pada saat Kepala Staf Angkatan Darat, terjadilah pelacur-pelacur politik. Dalam arti kata, menjual institusi, menjual anggotanya, untuk justru bukannya ditarik-tarik, sudah ditarik mendekati kekuasaan. Dengan demikian maka nanti isi dari struktur TNI tidak berdasarkan merit system. Maka apa yang diharapkan TNI itu profesional, kalau yang memimpin itu dipilih dengan tidak cara profesional, dia tidak mungkin bisa menularkan profesional ke bawah karena dia tidak profesional. Jadi sangat berbahaya karena nanti di tingkat TNI untuk mencari jabatan bukan berdasarkan persaingan, berdasarkan profesionalisme dengan merit system, tetapi berdasarkan kedekatan dengan otoritas sipil. Ini sangat berbahaya. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa TNI dan Polri ini adalah tulang punggung tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam yang secara undang-undang telah dibagi habis kepada TNI dan Polri. Inilah webinar ini sama-sama melihat bagaimana agar dua institusi ini bisa bekerja secara profesional tanpa tarikan-tarikan dari otoritas sipil, sehingga benar-benar dapat mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas segala masukannya, dan sekali lagi ini adalah forum akademik, kita bebas berbicara, tapi semuanya kita punya nurani, punya niat yang terbaik adalah agar dua institusi di negara ini, yaitu TNI dan Polri, bisa berdiri tegak dan profesional tanpa tarikan-tarikan dari otoritas sipil, sehingga bisa menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena indikasi-indikasi sudah mulai muncul di Papua Barat, sudah muncul di Nagrati Darussalam, dan ini adalah peringatan bagi kita semuanya.